sebenarnya yang kita dorong itu bukan menghabiskan macet, tapi bagaimana menekan waktu kemacetan dari 7 sampai 10 jam menjadi 1 sampai 2 jam saja. Halo Dunsana Info Sumbar di mana saja Anda berada. Berjumpa lagi dengan kami, podcast Info Sumbar, yang akan menggali banyak hal terkait dengan perkembangan di Sumatera Barat. Dan yang terbaru hari ini adalah perkembangan soal pelaksanaan tata kelola arus lalu lintas. Konsepnya one way. One way, satu arah. Kalau orang Pariaman bilang, ciarah. Jadi mohon izin, Dunsana, kebetulan alhamdulillah kami berkesempatan untuk membongkar lebih dalam dengan orang-orang yang sangat berkepentingan dengan konsep one way pada libur Lebaran kali ini. Libur Lebaran 2023. Dengan siapa kami bicara? Dengan Jenderal Suharyono. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah orang nomor 1 di lingkungan kepolisian di Sumatera Barat. Jadi beliau nih yang ngatur-ngatur nih. Boleh jalan, boleh tidak. Nah, kan gitu Jenderal ya? Kira-kira begitu ya. Iya. Nanti saya boleh jalan juga. Boleh. Jadi menuju Jenderal. Ya. Kami di Info Sumbar, kebetulan sejak berapa waktu yang lalu ketika konsep ini ditelurkan, digulirkan, kami memang sedikit konsen. Karena kami adalah bagian dari masyarakat yang tahun lalu, yang tahun-tahun sebelumnya bisa dikatakan terimbas. Dan itu terus disuarakan masyarakat. Akhirnya kami bersama-sama sepakat untuk memperdalam, melihat lebih langsung konsep one way seperti apa. Kesiapannya seperti apa. Dan sejauh mana dilaksanakan. Nah, hari ini adalah konsep one way-nya sudah dihentikan terakhir kemarin, alhamdulillah berjalan baik, dan ketika kami menelusuri lebih dalam, menarik Komandan. Ya. Ketika kami uji coba, alhamdulillah kita bareng-bareng Pak Dir dan jajaran waktu itu, Pak Dir Lantas, kita merasakan bagaimana tarikan kendaraan itu dari si Cincin menuju kawasan Padang Luar itu bisa sampai buka open speed itu sampai 80 karena satu arah. Nah, Jenderal melihatnya seperti apa konsep one way hari ini dan kira-kira sejauh mana evaluasinya? Nah, gitu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang masyarakat Sumbar dan para pemirsa sekalian. Tentunya sangat berbahagia kita saat ini. Karena tentunya juga kami belum terlambat manakala kami menyampaikan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, di 1444 Hijriah 2023 Masehi ini, yang kiranya 6 bulan saya berada di Sumatera Barat selaku Kapolda, beserta seluruh staf dan jajaran, baru saat inilah berkesempatan untuk menyampaikan mungkin beberapa hal berkaitan dengan situasi Kamtipmas secara umum, Kamseltip Lantas secara spesifik dalam arti ya urusan dengan jalur lalu lintas dan segala hal yang terkait dengannya, dan termasuk bagaimana operasi ketupat yang sudah sedang dan masih berlangsung 6 hari lagi kita gelar. Kita pertama akan menyampaikan masalah secara umum keamanan di wilayah Sumatera Barat. Yeah. Dari sisi security, safety, peace, 4 hal yang terkait erat, yaitu bebas dari rasa takut kekhawatiran, yaitu security, surety adanya keyakinan dan kepastian, safety adalah kenyamanan, dan peace adalah tentram dan damai. Ini dari ukuran kami dan juga yang dirasakan oleh masyarakat Sumatera Barat pada umumnya, itu relatif tercapai. Namanya relatif berarti ya optimalisasi kita teruskan untuk menuju ke arah maksimal, Mas. Yes. Karena optimal itu optimis untuk maksimal, ya terus berproses kita untuk mewujudkan keamanan. Ini adalah faktor utama sebelum suatu operasi digelar. Oh, analisanya begitu itu ya? Analisisnya harus dari keamanan dulu, Mas. Baru proses bagaimana penggelaran operasional, dalam hal ini adalah operasi ketupat, operasi kewilayahan kendali pusat. Jadi pengendaliannya oleh pusat, tapi juga yang melakukan adalah kewilayahan.
apapun yang kita lakukan terhadap pengamanan baik personil, material, tempat, lokasi kegiatan masyarakat, berarti ada manusianya, ada bendanya, ada kegiatannya, dan ada lokasi tempat kegiatannya. Itu adalah menjadi sasaran-sasaran utama pengamanan kita. Untuk menuju konsep keamanan yang tadi saya sampaikan. Lebih spesifik lagi dengan adanya kebijakan one way system. Ya, Itu nanti itu kita bagian akan dari bahas. keamanan itu ya? Bagian dari keamanan. Jadi keamanan yang saat ini akan kita wujudkan selalu menganalisa dan mengevaluasi dari bagaimana konteks keamanan di Idul Fitri tahun lalu dan tahun sebelumnya, Mas. Belajar dari sebelumnya. Belajar dari sebelumnya. Kita belanja masalah di Idul Fitri tahun sebelumnya. 1443, 1442 kita analisis. Masalahnya apa sekarang? Sebut saja sekarang judulnya kemacetan misalnya gitu. Yes. Kemacetan berarti, oh iya pantas namanya Idul Fitri kan banyak pendatang, Mas. Dan traffic menjadi bertambah. Traffic bertambah. Kita sebut saja penambahan atau bukan penambahan. Kendaraan roda 4 dan roda 2 yang masuk di wilayah Sumbar itu sejumlah 82.542. Itu berarti kan Itu tahun sekarang. itu tahun ini, Mas. Tahun ini. Iya. Ini yang masuk 82.542 itu yang masuk. Yang keluar 34.000. Berarti banyak yang masuk kan gitu kira-kira. Siapa yang masuk? Akan di Sumbar ini kan ada budaya, adat istiadat yang juga merantau, pulang basamu. Wah, kan gitu kira-kira, Mas. Kita udah kuda-kuda ini, Mas. Wah, pasti ini H-3, H-2, H-1 hari H plus plus 1, H plus 2, H plus 3. Seperti halnya nanti one way system yang kita gelar itu kan H-3, H plus 3 kan. Jadi tidak ujuk-ujuk ada ditetapkan tanggal H-3, Prosesnya panjang, Mas. Itu hanya yang kita deklarasikan, yang kita umumkan, yang kita ekspos ke masyarakat. Tapi internal kami bersama Forkopimda, terkait lainnya dari Pemprov, Pemkot, ini kita bicara Sumbar masalahnya, Mas. Bukan bicara Padang, bukan bicara Bukit Tinggi. Tapi dari seluruh kemacetan dari tahun ke tahun itu yang terjadi antara Padang sampai Bukit Tinggi Padang. itu peak ya? Itu yang tinggi tingkat kemacetannya. Kalau yang lain-lain memang macet penambahannya, tapi intinya padat merayap. Yes. Tapi kalau ini benar-benar stuck. Apa yang menjadi penyebabnya? Ya karena faktor kendaraan, faktor pengguna jalan, bukan hanya yang berkendaraan, Mas. Mungkin para pedagang kanan kiri jalan, mungkin yang penyeberang, mungkin kondisi fisik jalan juga. Iya, kondisi fisik. Faktornya kan ada 6, Mas. Faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan, faktor situasi kondisi, faktor rambu-rambu lalu lintas, dan termasuk hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi penyebab kemacetan itu. Kok hafal nih? Oh, belajar, Mas. Belajar dari pengalaman maksudnya gitu. Bukan saya pinter, tapi ya karena pengalamannya inilah kita timba, kita dapatkan informasi. Justru pinternya kami juga dari masyarakat, Mas. Karena masyarakat pengguna itu kan menjadikan kita menganalisis, oh ini karena seperti itu. Kadang-kadang misalnya itu pun terjadi, oh manusianya apa? Human error, belum bisa berkendaraan kok nyetir mobil, belum punya SIM kok nyetir mobil, kok nyetir mobil kok sambil ngantuk-ngantuk, nyetir mobil kok mabuk, nyetir mobil kok zigzag, nyetir mobil kok berhenti di sembarang tempat. Itu kan human error namanya, sambil telepon, nggak pakai safety reading dan lain sebagainya itu, human error. Kendaraan sudah nggak layak jalan kok tetap dijalankan. Kendaraan nggak dirawat kok tetap jalan. Kendaraan yang mungkin kemampuan untuk mengangkut volume seperti ini kok lebih dari itu. Harusnya 5-6 orang kok 9 sampai 10 orang. Jadi overload dan lain sebagainya. Itu ada human error-nya kaitannya dengan kendaraan. Kendaraan yang sudah kurang layak pakai lah, misalnya seperti itu. Jadi dari analisa itu, analisa itu akhirnya muncul opsi one way itu sebenarnya kepadatan kendaraan yang tidak sesuai atau kurang sesuai dengan media jalan, kondisi jalan. Sebut saja sekarang jalan sempit, hanya cukup untuk dua, ya misalnya dianalisis jalan sempit, cukup untuk 2 lajur naik, lajur turun. Atau jalur 1 naik, jalur 1 turun. Bagaimana caranya biar menjadi 2 lajur, menjadi 2 jalur? Ya dari bawah airnya bisa 2, dari atas bisa 2. Tapi kalau bersamaan waktunya pasti kan bertempuran 2 atas 2
bawah, sehingga Meluap. kita ganti. Ibarat air ya? Nah, akhirnya kita pakai one way system dari bawah ke atas, diatur nanti kalau sudah relatif tertentu dengan jam sudah ditentukan, turun tertentu bisa dilakukan. Analisis singkatnya, Mas, 92 km yang biasa saat Idul Fitri di tahun-tahun sebelumnya itu mencapai 7 sampai 10 perjalanan dari Padang menuju Bukit Tinggi. Bagaimana kita pangkas menjadi hanya 2 sampai 3 jam. Jadi intinya Seperti itu. bukan mengurai, bukan menghabiskan kemacetan, tapi Iya. menekan waktu waktu termasuk kendaraan yang menggunakan media jalan itu, Mas, di waktu yang bersamaan. yang pertama ya. Ya, sehingga waktunya kita atur. Misalnya H-3 plus H+3 Idul Fitri. Misalnya seperti itu pertama. Menempuh jalur jarak tempuh 92 km dari Padang menuju Bukit Tinggi dan sebaliknya. Waktunya 12.00, 16.00. Kenapa kita mengambil 16.00 di atas dan 12 di bawah? Karena nanti biar pengguna jalan itu saat tersosialisasi. Mereka itu, kita naik. Berarti kita kalau naik, lebih pas kita setelah jam 12. Ya. Kalau mau turun, nanti kalau mau turun kita setelah jam 16. Berarti ngatur waktu. Mereka mengatur waktu sendiri karena dengan adanya sosialisasi. Yang terpenting pertama, belanja masalah dianalisis, bikin konsep untuk one way system. Setelah jadi konsep, sosialisasikan dengan masyarakat, pengguna jalan terutama, dan kemudian laksanakan. Saat laksanakan, kita pandu, kita awasi, ya kan, kita arahkan. Kita Gitu. pandu, kita awasi. Jadi Dunsana Info Sumbar, jangan salah. Bapak berbintang 2 ini juga ikut dari pertamanya. Ikut dari pertama, iya. Ngatur-ngatur jalan ya. Ngatur, pertama justru kita saat menerima sosialisasi, mereka menerima sosialisasi masyarakat, kita turun, wawancara juga kita dengan masyarakat pengguna jalan itu bagaimana tahun lalu Pak, bagaimana kondisi saat ini. Kesimpulannya dari mereka itu bisa membedakan lah. Ya. Ucapan terima kasih, adanya kenyamanan karena tidak terlalu padat sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, itu kan seperti itu. Ini terjadi karena kan pengguna jalan itu kan bukan hanya penduduk setempat, Mas. Yes. Tapi pendatang yang dari luar, yang mungkin juga warga Sumbar, yang merantau di luar daerah, kan membandingkan antara saat saya kembali mudik di tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya, tidak seperti ini, kok sekarang seperti ini, berarti membandingkan adanya kemajuan yang relatif signifikan, seperti Ya. itu. Jadi asumsinya adalah bagaimana sebenarnya yang kita dorong itu bukan menghabiskan macet, Ya. tapi bagaimana menekan waktu kemacetan dari 7 sampai 10 jam Ya. menjadi 1 sampai 2 jam saja. Betul. Insya Allah Ya. kedepannya akan kita bangun pola lebih Ya. baik. Nah, penetapan waktu ini Jenderal. Ya. Penetapan waktu. Kenapa harus dari jam 12 sampai jam 4 sore? Ya. Asumsinya apa gitu? Awalnya kita menetapkannya setidak-tidaknya 19.00, 20.00, Mas. Tetapi andai kata arah kembali itu dari arah Malalak, itu kalau udah sore, itu biasanya kabut turun. Dan pertimbangannya itu juga pertimbangannya turun. Kalau kemalaman kita tetapkan nanti saat mereka kembali, kalau 16.00 turun itu masih relatif terang, Mas. Tetapi kalau mereka dari 16 sudah ditutup, itu misalnya akan lebih dari itu, mereka saat kembali dari sini sudah terbuka, sudah ada kemacetan, tapi saat melalui Malalak, itu 3 kerawanan sebenarnya. Walaupun itu saat kita terapkan one way system itu tidak terjadi itu, tetapi kita akan memprediksi. Yes. Khawatirnya misalnya hari hujan. Hujan, Di situ banyak, ya alhamdulillah tidak. Prediksi itu selalu memunculkan yang jelek-jelek lah, Mas. Iyalah pasti. Terus nanti ada tebing yang saat hujan nanti longsor. Itu kan juga di sana kan memang ada indikasi andai kata itu. Kemungkinan kan kita pertimbangkan. Dan kemudian saat kabut itu turun, kan jalan sempit kan juga rawan. Nanti di sini aman, di sana malah rawan dari sisi faktor cuaca, faktor jalan, kondisi dan situasi. Sehingga kita ngambil kebijakannya cukuplah. Kalau 12, 16, saya kira udah spare waktu yang cukup untuk mereka mengatur arah. Saya pun mencoba kalau misalnya hari biasa, 2 jam pakai konvoi. Pakai konvoi maksudnya? Betul. Iya. Saya tidak pernah mengatakan kena macet pakai konvoi. Tapi inilah karena untuk kepentingan dinas. Yes, betul. Jadi ada kekhususan. Tetapi begitu kemarin kita one way system, mulai dari masuk seksi cincin sampai sana, waduh hanya 15 menit, Mas.
15 menit. 15 menit itu saya sama Itu Pak speed Dirlantas. Ingat Itu atau jenderal ya, yang nyetir sendiri enggak ya? saya di samping supir. Ya bisa aja lah sampai 50-60 Mas. Kan biasanya kan kita kan pakai 20-30, kalau lagi padat itu kadang-kadang juga stuck, jalan lagi, berhenti lagi, kadang-kadang merayap. Ya. Tetapi kalau misalnya lagi one way system kan ada juga yang lengang sampai jarak tertentu. Jadi kita bisa hantam kecepatan. Tapi mengapa saya tidak optimal? Kalau saya nyetir sendiri mungkin lebih dari itu, bisa aja. Tetapi ini kan konvoi, Mas. Nggak mungkin konvoi itu saya paling depan meninggalkan rombongan belakang. Iya. Konvoi sebenarnya lebih lambat sebenarnya, Mas. Karena kendaraannya kan panjang, seperti itu. Jadi kalau yang bisa kita simpulkan sementara terkait one way system, saya nyatakan berhasil. Dari sisi pengamanan, dari sisi petugas keamanan. Tapi dari sisi yang lain masyarakat, juga beberapa masyarakat yang sudah kita dapatkan informasi dari mereka, bukan hanya para pedagang kanan kiri jalan, tapi pengguna jalan juga, itu mengatakan ya sudah relatif lebih bagus. Lebih bagus berarti ada peningkatan. Dari 7 sampai 10 jam itu bisa kita tempuh antara 2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam berarti sudah berapa jam itu kita masyarakat itu mampu kita minimalisir kemacetannya seperti itu. Jadi sebagai informasi untuk jenderal, Ya. kita di Info Sumbar juga bikin polling. Oh, gitu. Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap itu. Nah, jangan kaget jenderal. Penting itu. Penting. Jadi ada berapa? Ada berapa respondennya? Enggak apa-apa. Fem? Responden itu sampai saat ini 8.000 responden. 8.000 responden masyarakat. 45% menyatakan mantap terbantu. Ya. Nah, jadi ada 45% yang menyatakan masyarakat terbantu dengan sistem one way. Ya. Sisanya? Ada 23% ya tambah macet. Ya. Mungkin mereka tidak kemana-mana. Ya. Dan ada yang bilang sama saja, tidak ada bedanya itu 32%. Ya. Jadi respon masyarakat ternyata Ya. mayoritas itu merasakan dampak. Ya. Nah, kita ingin berpikir begini jenderal. Evaluasinya adalah kita tentu ingin terus melangkah ke perbaikan. Mungkin jadi catatan Pak Padir nanti. Itu di posisi antara yang pointer yang 20% dan 30% tadi. Nanti tentu aja di bahan evaluasi. Kira-kira seperti apa nih evaluasi? Ya, kalau saya melihat dari sisi suatu survei, bukan kita nggak percaya. Tetapi survei menjadi suatu pertimbangan atau masukan atau bahan analisa dan evaluasi. Andai kata kita bandingkan survei tahun ini disandingkan dengan survei tahun-tahun sebelumnya, bisa jadi yang menyatakan kemacetan parah 90%. Bisa jadi. 90% ya? Bisa jadi. Maksudnya antara yang menyatakan puas, biasa-biasa saja atau lebih parah itu, ya bagaimana responden itu, kan itu kan random sampling. Komunitas yang yang menerima kuesioner atau mungkin wawancara apapun namanya itu kan perwakilan atau yang mewakili keseluruhan masyarakat Sumbar, misalnya dari one way system antara Padang kemudian Bukit Tinggi melalui Si Cincin kembali melalui Malalak misalnya. Yang menerima responden itu orang-orang pengguna jalan itu atau di luar dari itu, atau kemudian yang diwawancarai itu kemudian yang mendapatkan kelancaran dan kepuasan, sebagian di antaranya yang menjadi responden ini adalah orang yang kecewa karena mengalami kemacetan misalnya seperti itu. Itu hal yang wajar. Memang kesempurnaan hanya milik Allah saja. Tetapi upaya yang ditempuh manusia seperti masalah lalu lintas ya nanti secara teknis Pak Dirlantas nanti akan juga memberikan masukan. Tapi selaku secara strategis yang saya menilai juga bagaimana teknis di lapangan itu adalah kreatif breakthrough atau terobosan kreatif yang sudah pas untuk dilakukan. Kita melihat juga bagaimana puncak Bogor misalnya gitu. Puncak Bogor menuju arah Cianjur misalnya dengan buka tutup, atau di Jawa Timur dari Surabaya menuju ke Batu Malang itu juga menggunakan one way system. Andai kata itu di random sampling juga untuk dijadikan survei, pasti ada yang 3 pernyataan yang kita berikan, ada yang puas,
tidak puas atau biasa-biasa saja. Atau mungkin ada peningkatan atau biasa-biasa saja atau lebih parah saja. Itu pendapat pasti ada. Tetapi dengan adanya survei ini, sekali lagi menjadi catatan bagi kami untuk menganalisis bagaimana kita mencermati dari sisi masyarakat yang menyatakan belum puas atau mungkin lebih dari kemacetannya itu, sehingga kita ambil rata-rata kemacetan secara umum misalnya tidak dilakukan one way system itu bisa mencapai 7 sampai 10 jam. Begitu saat tahun ini 1444 Hijriah ini kita menggunakan one way system itu antara 2 sampai 3 jam. Itu pun di jam-jam tertentu. Mana yang menyebabkan kemacetan? Sebenarnya di antara Padang sampai Bukit Tinggi itu ada tempat-tempat wisata. Sekat-sekat itu ada. Sekat. Ada tempat wisata di jalur setelah sekian kilometer, ada outbound setelah sekian kilometer, ada wisata kuliner, ada pasar tumpah, ada persimpangan pertigaan. Di saat mereka itu naik yang seharusnya kosong setelah 16.00, yang di atas turun, ini belum tuntas sampai 16.00 ini bisa dikosongkan, yang dari atas sudah menuntut untuk turun. Ini kan sudah jam 16 harus turun, yang dari bawah belum habis. Belum selesai ya? Ini masih 2 lajur, yang dari sana 2 lajur. Nah inilah kemarin itu tantangan dari kawan-kawan pengaman, ya terutama lalu lintas yang di backup fungsi Sabara dan juga unsur Kopimda yang lain, ada dari DLAJR ya, namanya kita kan terintegrasi Mas ya. Itu juga ada juga kejadian seperti itu. Nah, sehingga kami juga ada yang menambahkan waktu untuk turun, jangan dulu, menahan dulu, mempercepat untuk naik. Jadi misalnya jam 12.00 harusnya tank, ini menjadi 12.30. Sehingga kita bisa memanfaatkan waktu 30 menit untuk mengosongkan. Ya, siap, betul. Yang dari atas kita mengundurkan lagi dari 16 menjadi 16.30 untuk biar tidak tertempuran. Namanya ini ya diskresi kepolisian juga, melihat situasi. Ini pun kita hentikan, kemarin kita tutup one way system karena memang kita ada 3 faktor Mas. Dari pertama kita tetapkan H-3, H+3. Yang kedua hari ini kebetulan hari masuknya kantor, masuknya pegawai negeri sipil dan termasuk TNI Polri. Sehingga pengguna jalan tidak separah saat-saat kemarin. Kan di antara pengguna jalan ini kan pekerja juga. Dan itu sudah semakin berkurang orang. Semakin berkurang, betul Mas. Dan andai kata ditambah, nanti komplain malah muncul. Saya khawatirnya begini, jangan-jangan Pak Dirnya minta cuti. Sepertinya belum ngajukan. Tapi kalau ngajukan cuti masih belum saya ACC Mas. Harus nunggu Kapoldanya cuti dulu. Kapolda cuti baru dilantas cuti. Mas. Dan saya tidak cuti Mas, karena keluarga datang sini semua jadi alhamdulillah saya nggak cuti. Berarti lebaran pertama di Sumatera Barat hari ini? Saya itu H-3 keluarga sudah kumpul semua Mas. Maksudnya istri memang di sini terus, anak yang nomor 3 di sini, tapi nomor 2, nomor 1 kan di Bandung dan di Jakarta karena kuliah. Tapi untuk khusus 1 minggu di Idul Fitri ini, saya kan kepala keluarga, istri kepala rumah tangga. Jadi anak-anak kan navigator, anak-anak yang kita tarik ke sini semua. Merayakan Idul Fitri dan ternyata masyarakat Sumbar itu hebat Mas. For the first time ya? The first time. Dan ini kira-kira ya semoga aja bukan hanya first time, nanti di berikutnya siapa tahu masih menikmati lebaran di sini teman. Siapa tahu berikutnya bintang 3 terus pindah balik ke sini lagi gitu kan. Gitu. Bintang 3 jalan-jalan ke sini. Nah, gitu. Itu kira-kira kunjungan kerja. Ngawasi Pak Dir. Ngawal Pak Dir. Pak Dir udah nggak ada lagi. Oh, Pak Dir sudah persiapan bintang. Siap. Terus itu berarti secara umum kita juga melihatnya begitu. Karena dalam uji coba kita dengan Pak Dir waktu itu kita bisa lah buka speed sampai 60 80. Yeah. Kemarin informasinya sampai speed berapa masyarakat bisa buka speed dari Cincin ke Padang Luar? Ada yang 100. Nah, itu dampak mungkin mencepat ya. Jadi enak ya, Pak Dir ya. Memang. Nah, itu gimana tuh Jenderal? Ya. Dampak-dampak seperti itu sudah mulai diukur dah waktu itu. Nah, untungnya kan nggak ada kecelakaan ya Pak Dir? Tidak ada. Di dalam proses arus Ladin dari one way Cincinan. Di jalur one way dari mulai hari pertama sampai terakhir tidak ada kecelakaan. Alhamdulillah. Saya khawatir juga Jenderal, karena agak nafsu gitu kan. Bawakan ke diri sendiri gitu. Buka jalan jarang-jarang dapat nekan gas dalam-dalam gitu kan. Nah,
Ada masyarakat mungkin yang dalam tanda kutip mungkin pingin buru-buru gitu. Iya. Plak gitu kan gitu. Betul. Jadi yang lebih kita analisa karena petugas polisinya tambah banyak, Mas. Oh, siap. Nggih, jadi human error-nya berkurang kalau polisinya tambah banyak. Makin ditebal. Betul, karena dengan penerapan one way system ini kan penguatan dari jalur ini kan lebih banyak polisinya. Walaupun kecepatan tertentu yang dilakukan atau mampu untuk menjalankan kendaraan dengan speed tertentu, tapi kan dengan adanya aparat ini kan mereka lebih waspada, hati-hati. Dibanding tidak ada aparat di situ. Itu dari sisi human error-nya sebenarnya. Laka ini. Mengapa ini kita terapkan one way system tapi tidak terjadi laka? Walaupun kecepatannya bisa relatif tinggi karena petugasnya kan banyak. Jadi justru dia itu lebih waspada, lebih hati-hati. Driver ini di saat di jalan itu turunlah polisi yang di situ. Kita kan optimalkan kemarin anggota Polri. Berapa orang yang diingat? Nah, kemarin jumlahnya kan 4.000-an untuk Sumbar, Mas. One way. Tetapi one way ini kan tidak kurang dari 300, Mas. Itu dari lalu lintas plus dari sabarannya, plus dari keterpaduannya dari LAJR, dari Dishub, dari Pramuka, dari Satpol PP kan kita semua. Ya, satu. Yang lebih menguntungkan memang hari hanya Idul Fitri kan 2. Tetapi itu sebenarnya ya jangan menjadi polemik. Itu justru kebersamaan kita di dalam keberagaman itu loh, Mas. Makanya kesempatan ini saya luruskan juga untuk pemirsa, untuk pendengar. Jadi kalau hal-hal seperti itu setiap tahun ya menjadi hal yang wajar lah. Justru ini relatif menguntungkan karena kan kami pun saat malam patroli bersama Forkopimda di malam Idul Fitri kan juga kita melihat masyarakat juga memenuhi atau melaksanakan apa yang menjadi himbauan kami, Mas. Maksudnya cukup takbir, tahlil, tahmid di rumah masing-masing, di masjid masing-masing. Tidak perlu konvoi-konvoi. Itu sudah dilakukan, Pak. Jangan ada pesta kembang api, mercon dan lain sebagainya yang menghambur-hamburkan uang, Mas. Sudah dilakukan. Oh, tidak diproduksi. Kalau ada malah kita tangkepin, Mas. Apalagi di asrama ada mercon itu, waduh kita. Nah, kemudian yang ketiga, Mas, mengapa juga kita sebenarnya bisa melihat kalau secara umum kecelakaannya sebenarnya di dalam tahun lalu dan tahun ini memang ada penambahan laka. Tetapi itu di jalur-jalur dan lajur yang lain yang juga terjadi di seluruh wilayah Sumatera Barat. Bukan yang sedang kita pantau di one way systemnya. Itu pun kecelakaannya rata-rata sepeda motor karena kecapean dan lain sebagainya. Kalau tahun 2022 itu ada 73, sekarang ada 73, sekarang 77. Naik 4 perkara, 4 kasus. Tapi dari sisi yang meninggal turun. Dari yang luka-luka juga turun. Maksudnya dari yang fatal itu, laka itu ya mungkin hanya sekedar serempetan jatuh atau tumburan biasa, luka ringan. Yang sampai meninggal dunia kalau tahun lalu itu ada 10, tahun lalu, tahun ini ada 7, Mas. Maksudnya ada terjadi penurunan. Sebenarnya itu pun tidak kita harapkan. Laka pun sebenarnya kita menginginkan ada pencegahan. Tapi kalau udah di jalan, namanya kendaraan yang bergerak, berlawanan arah atau bersamaan dengan teknik masing-masing, kecepatan masing-masing, jenisnya kendaraan juga berbeda, emosional pengendara berbeda, cuacanya juga sering berubah. Kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan, kadang-kadang mendung, itu kan berpengaruh, Mas. Sehingga kadang-kadang laka atau pelanggaran itu seringkali juga tidak bisa kita hindari, Mas. Oh, siap. Ya. Jadi kita apresiasi lah ya dengan kegiatan dan selamat atas keberhasilan ya. Terima kasih, Mas. Kita lihatlah ini sebagai sebuah keberhasilan, Pak Dir ya. Ya, mungkin syukur-syukur Pak Dir dengan keberhasilan ini sesuatunya lancar kan gitu. Wah, kira-kira sudah menjadi catatan kami, Mas. Kalau namanya anggota siapapun yang berprestasi pasti kita beri reward. Kalau yang melanggar pasti ada punishment-nya. Memangnya Idul Fitri ini semuanya 100% kerja, ada juga yang kadang-kadang ditemukan ya kita tidak bisa cerita panjang lebar kecuali ini urusan internal. Kalau yang memang harus ditingkatkan kualitasnya menjadi tanggung jawab saya dan juga para pejabat ini untuk mengarahkan bagaimana ke depan lebih baik gitu saja. Siap, Jenderal. Seperti itu. Jadi secara umum kita sudah bicara soal one way system. Jenderal sudah menyampaikan soal sedikit sekelumit tadi soal
operasi ketupat. Iya. Karena ujung-ujungnya memang keamanan, pasti. seperti keamanan lingkungan, keamanan sekitar, keamanan masyarakat. Karena seperti yang Jenderal sampaikan tadi, analisa terkait dengan Malala saja ternyata awalnya di setel untuk sampai jam 7 malam, sampai jam 20 malam. Iya. Terus karena pertimbangan keamanan, akhirnya didorong menjadi jam 4 sore. Gitu. Iya. Nah, itu sebuah yang jelas one way itu bukan ujuk-ujuk ada terus dilaksanakan, ada proses panjang. Betul. Nah, sekarang ini agak personal nih Jenderal. Iya. Jenderal di Sumatera Barat itu baru 6 bulan. Iya. Dari sekian banyak tour of duty yang Jenderal jalani, bagaimana Jenderal melihat Sumatera Barat ini? Ya, Mas. Saya kira di Sumatera Barat itu ada hal yang spesifik, Mas. Terutama dari masyarakatnya. Saya secara pribadi, ya atas nama institusi Polri lah di Republik ini melihat Sumbar itu mengapresiasi, Mas, terhadap masyarakatnya. Karena adat istiadat, budaya, kearifan lokal itu masih dijunjung tinggi. Ini spesifikasi karena mayoritas kan terus kita bicaranya kan heterogenitas. Mas. Maksudnya masyarakat Sumbar adalah masyarakat yang berdarah Minang dan juga yang lain-lain, tetapi hidup di ranah Minang ini menghormati adat istiadat, budaya, tata krama, termasuk kearifan lokal yang sampai saat ini dijunjung tinggi. Misalnya seperti ini Mama, memang secara garis keturunan matrilineal itu ya dari garis keturunan ibu, dan ini kan di tempat lain kan tidak terjadi seperti itu, Mas. Walaupun ada, tapi dibilang spesifikasi berarti masyarakat Sumbar itu, kalau kami sebagai anggota polisi, sebagai Kapolda, tidak terlalu sulit dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat Sumbar, itu sesuatu yang wajar. Apa bedanya dengan di misalnya Jenderal pernah di Kepri, Jenderal pernah di Banjarmasin gitu? Ya. Kalau saya berada di luar wilayah yang mayoritas waktu itu ya misalnya di kota-kota besar termasuk Jakarta, Surabaya, Semarang, itu kan ada masyarakatnya kan heterogenitas. Heterogenitas. Maksudnya kalau di Sumbar itu homogen, bukan terlalu heterogen, walaupun pendatang ada, tetapi tidak terlalu berpengaruh terhadap kearifan lokal yang harus dijunjung tinggi, seperti tadi saya bilang adat istiadat dan budaya lokal yang harus sangat dihormati. Kami saat hadir mengadaptasikan diri untuk melakukan hal yang sama. Saya juga walaupun asli dari Jawa Tengah, lama dinasnya di wilayah Jawa, tetapi saya bisa cepat beradaptasi di wilayah Sumatera Barat karena dari hati nurani dan rangkulan kami itu terasa nyaman, Mas. Terasa nyaman berarti 6 bulan kami berada di Sumatera Barat sebagai Kapolda, mengajak kepada seluruh pejabat utama dan staf termasuk jajaran para Kapolres itu untuk bagaimana mengadaptasikan diri, menyesuaikan diri dengan kearifan lokal, adat istiadat dan budaya setempat. Sehingga cepat diterima, Mas, karena tidak ada sedikit pun kontra terhadap apa yang ada di masyarakat Sumbar ini gitu, Mas. Yang kedua, Mas, 97% agamis Islam. Saya di sini bukan membawa agama, tapi kami juga sama beragama Islam. Sehingga saat kami itu masuknya melalui masjid-masjid, musola, suro, termasuk ke jamaah-jamaah yang ada di wilayah Sumatera Barat, sama, tidak ada kesulitan, Mas, kami. Sehingga pendekatan kami juga dari sisi agama juga itu mungkin menduduki 60% dibanding komunikasi sosial untuk umum. Jadi pintu masuknya adalah ruang-ruang religi, Mas, ya. Termasuk misalnya kita terapkan Jumat curhat ya. Jumat berkah. Ya. Polisi masuk kampus maupun polisi masuk masjid itu nggak ada masalah karena kita berada pada lingkungan keyakinan yang tidak berbeda ya. Tidak jauh berbeda gitu. Jadi mengantarkan, mendistribusikan informasi, mendistribusikan sosialisasi yang lain. Betul, Mas. Walaupun sebagai polisi pastinya juga tidak boleh hanya satu pemahaman. Misalnya satu Islam, saya Islam hanya ke masjid, tidak, saya ke gereja juga.
Saat ada Natalan, kami juga hadir untuk ceramah di gereja juga, ceramah memberikan pesan-pesan Kamtibmas kepada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang beragama non-Muslim. Ada juga kemarin ada Gongsi Paceng, ada Cap Gomeh, kita hadir juga. Kita juga menyatu dengan mereka. Karena sifat polisi itu kan organisasi yang netral dari sisi segala aspek, Mas. Dan diterima untuk semua masyarakat. Dan memang harus diterima. Bagaimana upaya kita bisa diterima. Dan sebaliknya masyarakat juga harus kita terima. Bagaimana interaksi antara masyarakat menilai polisi sebagai pelayannya, Ya. sebagai penegak hukum yang ada di lingkungannya maupun Harkamtibmas yang ada di tempat tinggalnya. Jadi kita dihormati masyarakat dan kita pun juga menghormati masyarakat juga. Jadi Yang paling jauh Jenderal pernah jalan kemana? ya ke Papua masih. Kalau di Enggak, maksud saya di Indonesia, Sumatera Barat. wah, kalau di Indonesia itu paling jauh pastinya Papua, Ya. dari tempat tinggal kami di Raja Ampat. Kalau di sini ya 19 itu seharusnya 19 Polresta itu sudah selesai di sebelum Ramadan. Tetapi masih tinggal satu yang tersisa yaitu Mentawai. Mentawai. Karena Mentawai kemarin saat kami akan berkunjung, kebetulan Kapolresnya sedang umroh, sehingga nanti akan kita lakukan ini minggu-minggu ini setelah Idul Fitri. Tapi kalau semuanya dari 18 Yang di daratan ya? kabupaten kota sudah semua. Sudah selesai Kunjungan semuanya. semua sudah. Oh, siap. Bagaimana dengan keluarga? Alhamdulillah. Karena saya mengatakan bahwa saya ini adalah kepala keluarga. Istri kepala rumah tangga. Urusan dapur dan urusan yang lain-lain itu urusan orang belakang. Saya di depan aja lah. Sebagai nakodanya. Saya nakoda, istri adalah navigator, anak-anak adalah penumpang. Ibarat kapal saja gitu, Mas. Apakah kita akan mengurus mereka? Pasti yang paling utama. Bagi saya keluarga adalah utama. Pekerjaan adalah nomor satu. Kalau nomor satu ada kesibukan, saya bisa menyerahkan ke wakil saya sebagai orang nomor dua. Delegation skill. Tetapi kalau saya urusan rumah tangga, urusan keluarga adalah yang utama. Saya tidak mungkin mendelegasikan istri ke tetangga, Mas. Saya tidak mungkin mendelegasikan anak-anak ke orang lain. Saya harus turun langsung kalau urusan anak istri, Mas. Ada misalnya orang tua sakit, tengok, ayo. Mertua sakit, tengok. Ada anak gitu, kita turun tangan langsung. Tangan kita. Karena kalau tidak seperti itu menyesal seumur-umur, Mas. Andai kata terjadi sesuatu, kita alasannya hanya sibuk kerja. Kerja pagi siang malam nggak ada habisnya, Mas. Siap. Tugas nggak ada ujung pangkalnya, Mas. Bukan kita tidak merah putih, dan kita tetap dalam sumpah kita adalah namanya untuk kepentingan bangsa dan negara itu nomor yang wahid itu, Mas. Tapi kalau dihadapkan dengan kepentingan keluarga tanda kutip emergensi, ya emergensi pasti kita akan turun dulu bagaimana merangkul istri dan anak-anak itu dulu menjadi yang utama, pekerjaan dan untuk Tetap bangsa dan berjalan. negara nomor satu. Ya. Karena dia ada delegation skill-nya. Ya. Ada pertanggungjawaban Yang penting nggak didelegasi ke tetangga Nah, gitu. itu. Nah, itu kan. Kalau namanya istri sakit, tetangga tolong urusi istri saya lagi sakit. Nah, itu. Siap. Itu kan nggak tanggung jawab. Penekanan itu Ya. penekanan bagaimana perimbangan antara tugas dan keluarga. Betul. Kalau dari sisi yang mutlak, bangsa dan negara itu ada di paling atas. Tapi kan nomor satu, Mas. Tapi kan kita tidak mengatakan yang utama. Kalau yang utama kan beda. Yang utama ya utama. Nggak ada yang tidak utama, Mas. Tapi kalau nomor satu kan ada nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, Mas. Utama Nggak ini ada. khusus. Iya. Jadi rumah tangga, keluarga spesifik. Karena apa, Mas? Karir kamu itu dibawa dari rumah. Bukan karir kamu dibawa dari kantor. Pesan-pesan menarik ini semua Dun Sana ya. Rumah tangga dulu bagus, diatur yang bagus, nanti kerjaannya pasti bagus di kantor. Dari rumah terus cari tangga lain gitu, enggak ya? Wah, itu dikasih polis lain, Mas. Rumah-rumah, kalau tangga ya tangga untuk naik turun, bukan Siap. rumah tangga lain. Maksudnya kalau dari startnya itu berangkat dari rumah itu sudah lahir batinnya oke, di jalan maupun di kantor itu kita bisa yakinkan oke, Mas. Gitu. Satu yang terakhir, Jenderal. Oke. Mungkin kembali ke one way tadi. Ya, One way tadi sedikit sebelum kita nanti sudahi. Ada komen nyeletuk ya, dari netizen kami. ya. Kan kami ini nampung jangankan semua juga di netizen lah tahu lah. Ya.
Kalau sudah dianggap one way-nya berhasil, kira-kira tol masih perlu? Wajib, Mas. Wajib. Oke, netizen. Wajib. Sana tol tetap perlu ya. Mengapa wajib? Ada juga kemarin saya baca dari netizen, apa kaitannya Kapolda menyampaikan antara lancar dan tidaknya di kota dengan jalan tol? Kan kita bicaranya jalan. Siap. Kalau itu proyek nasional, ya kita sukseskan, kita dukung. Apa tujuannya? Ekonomi masyarakat Sumatera Barat meningkat karena dari Riau nanti jalur lewat tol itu dengan cepatnya. Yang kedua, tempat-tempat wisata dan kuliner itu pastinya akan banyak dikunjungi karena apa? Dari Riau sana itu pintu gerbang masuk ke Sumbar itu dengan cepatnya juga. Tidak perlu lewat siksak-siksak jalan tikus, jalan tol. Jadi jalan tol jangan hanya dianggap sebagai hanya jalan tol. Maka kami memohon dan berharap semua pihak yang terlibat untuk pembangunan jalan tol, menyukseskan selesainya jalan tol, mempercepat penyelesaian jalan tol, itu harus segera diimplementasikan. Jangan dihambat-hambat dengan alasan-alasan tertentu nanti ganti untung, ganti rugi berapa ini. Ya nanti tidak rampung-rampung. Sementara di Republik ini, di Papua saja lancar. Siap, betul. Di daerah manapun, di Riau saja sudah 3 jalan tol diresmikan. Mosok di Sumbar hanya 36 km nggak rampung-rampung. Insya Allah rampung ya kan? Insya Allah. Dengan kebersamaan kita gitu. Sehingga saat saya memohon kemarin itu dari rapat internal di Forkopimda itu, Juli tahun 2024 sudah operasional. Itu target. Tetapi proses menuju target ini kan tidak mudah karena ya faktor X. Bisa saja nanti sulitnya pembebasan lahan atau mungkin proses. Kalau pembangunan orang yang bangun sudah siap, material sudah siap. Tetapi bagaimana dengan pembebasan lahan? Kami sekali lagi selaku Kapolda atas nama Polri dan atas nama bangsa dan negara mohon izin masyarakat yang mungkin berkaitan dengan hal ini, mari kita bersama-sama sukseskan demi masa depan Sumbar yang aman, tertib, damai, sejahtera. Kata sejahtera itu Mas penting Mas. Ya. Ini udah mau jadi caleg. Saya sudah menjadi Mas. Sudah cukup jadi Kapolda. Alhamdulillah kita Mas. Ya. Atau penyecepnya itu jadi gubernur Jateng gitu. Waduh, subhanallah. Pak Ganjar ntar lagi mau cabut gitu. Wah, subhanallah. Siap. Jadi closing statement Jenderal untuk masyarakat, untuk kita semua. Iya. Untuk kita semua tentunya yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan selama ini dan mohon masalah Harkamtipmas, masalah penegakan hukum, masalah hal-hal yang berkaitan dengan kriminal dan sosial lainnya, konfirmasikan dengan kami, percayakan kepada kami, karena kami adalah penegak hukum yang senantiasa akan melayani masyarakat, menegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat, dan juga memelihara Kamtipmas. Yang kedua, kami menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya, menyukseskan acara dan memang itu perayaan Idul Fitri yang menjadi agenda nasional dan bahkan dunia. Dan suksesnya one way system yang kita terapkan, termasuk kelancaran lalu lintas di wilayah Sumatera Barat pada umumnya. Tidak hanya one way system antara Padang dan Bukit Tinggi Padang dan sekitarnya, tetapi seluruh pelosok, jalur-jalur jalan, tempat-tempat wisata, dan lain sebagainya yang ada di wilayah Sumbar. Kami sampaikan terima kasih kepada masyarakat Sumbar dan juga aparat penegak hukum lainnya. Secara terpadu, kami juga sampaikan terima kasih atas integrasi kebersamaan yang kita bina selama ini. Yang terakhir, mari kita song-song ke depan agar Sumbar menjadi lebih baik, tetap jaga keamanan, jaga keselamatan kesehatan pribadi dan keluarga, termasuk masyarakat, dan kebersamaan masyarakat dengan Polri. Karena ini penting, Mas. Wujudkan dan viralkan hal-hal yang baik dari pekerjaan Polri di tengah-tengah masyarakat. Berikan pendapat-pendapat yang positif. Kalau memang itu bagus, kalau memang tidak atau belum memuaskan, konfirmasikan kepada kami. Kami akan berupaya mengintrospeksi agar ke depan polisi juga menjadi lebih baik. Kiranya itu, dan saya sampaikan terima kasih atas acara ini, Mas. Dan saya mengaturkan terima kasih Info Sumbar. Nanti ke depan kita akan berbincang lagi yang lebih seru lagi, Mas. Oh, seru. Tapi dalam konteks keamanan, bukan politik. Sambil makan ikan bakar. Ya, boleh ya. Ini sambil minum aqua juga boleh ya, gitu kan. Kita kira gitu, Mas. Itu terima kasih Jenderal Suharyono, Kapolda Sumatera Barat. Bahagia kami tentunya, ada kami dengan Fembi, dengan Dedet, mereka yang akan
mengelaborasi ini nanti. Bahagia tentunya kita bisa diberikan kesempatan. Insya Allah ini bagian dari sosialisasi yang kita bisa dorong kebaikan untuk kita semua. Kalau ada yang tidak pada tempatnya kami mohon maaf. Sami-sami Mas, sama-sama. Kita terus dorong perbaikan, kita dukung untuk sebuah perkembangan. Kalau ada yang salah, itu saja dulu. Mohon maafkan kami. Terima kasih Dunsana. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.